Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini Mimin akan membahas film yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini menceritakan upaya tim ekspedisi dari Polandia dalam mendaki puncak gunung Himalaya. Bagaimana keseruan ceritanya? Ini dia katanya film. Film dibuka dengan sebuah monolog oleh seorang lelaki yang bernama Maciej Berbeka. Ia merupakan seorang pendaki gunung profesional dari Polandia. Ia menceritakan pengalamannya ketika bersama tim ekspedisi melakukan pendakian ke puncak Himalaya pada tahun 1988. Pendakian pada saat musim dingin menjadi tantangan yang sulit bagi tim ekspedisi. Begitu halnya dengan istri Berbeka. Ia cukup berat mengizinkan suaminya untuk mendaki gunung di musim dingin karena nyawa yang akan menjadi taruhannya. Scene kemudian berpindah pada seminggu sebelumnya. Ketika tim ekspedisi telah putus asa, belum berhasil mencapai puncak Karakoram setelah 2 bulan lamanya. Ketika badai salju menerjang kamp pangkalan, temannya bernama Alek Kilau menyarankan agar mendaki puncak yang lebih rendah saja, yaitu puncak Brod. Hal itu Berbeka sampaikan kepada ketua ekspedisi bernama Andres. Ia dan Alek yang akan menyusuri jalur yang pernah dilewati oleh pendaki sebelumnya. Pada keesokan harinya, Andres melakukan voting atas rencana Berbeka itu. Sebagian yang lain menolak karena tujuan mereka adalah mendaki puncak Karakoram. Tapi Alek berusaha meyakinkan rekan-rekannya agar dirinya dan Berbeka diizinkan mendaki puncak Brod. Setelah mendapat persetujuan rekan-rekannya, Berbeka mengemas perlengkapannya. Lalu salah satu rekannya yang bernama Krisik datang menghampirinya. Krisik berusaha mencegah niat Berbeka. Namun Berbeka tetap pada rencananya. Mendaki puncak Brod hanya berdua saja bersama Alek. Singkat cerita, Berbeka dan Alek mulai melakukan pendakian, di mana akan memakan waktu selama 4 hari. Awalnya pendakian mereka berjalan lancar, hingga malam tiba, mereka mendirikan tenda darurat. Komunikasi dengan pangkalan tidak pernah terputus untuk mengetahui ramalan cuaca yang sedang terjadi. Pada pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di jalur pendaki sebelumnya. Di sana Berbeka menemukan seutas tali, lalu menyambungnya. Namun tiba-tiba setelahnya mereka kembali mendirikan tenda. Mereka diminta untuk segera kembali ke kamp pangkalan dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat. Ketika pagi tiba, badai salju sudah berhenti. Cuaca terlihat cerah sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, pendakian mereka sedikit terhambat karena lereng salju yang terjal, sehingga mereka harus menyusuri lereng gunung yang landai. Namun akan memakan waktu yang cukup lama, dan terlihat badai sebentar lagi akan kembali turun. Atas kondisi tersebut, Alek mengajak Berbeka agar kembali ke pangkalan. Tapi Berbeka tidak menghiraukannya karena sedikit lagi mereka akan tiba di puncak. Berbeka mendaki terlebih dulu, sedangkan Alek berkomunikasi dengan ketua tim. Alek menyampaikan rencananya ingin kembali ke pangkalan. Tidak disangka, Alek meninggalkan Berbeka sendirian. Sebelumnya Alek telah memberikan radionya pada Berbeka. Berbeka tidak punya pilihan. Ia terus melanjutkan pendakian ke puncak Brod sendirian.
Rekan-rekannya berharap cemas dengan kondisi Berbeka. Pasalnya Berbeka tidak pernah merespon di saluran radio. Pada pukul 17.55, hujan salju sudah mulai turun. Meskipun staminanya sudah berkurang, namun Berbeka terus mendaki lereng gunung seolah tidak mengenal lelah. Beberapa saat kemudian, Berbeka menghubungi kamp pangkalan. Ia mengatakan kalau dirinya sudah berada di puncak Broad. Mendengar hal itu, Andret dan rekan-rekannya sangat bahagia. Dan berita tentang keberhasilan Berbeka ini telah disiarkan melalui televisi. Kembali ke lokasi di mana Berbeka berada. Berbeka segera turun menyusuri lereng gunung. Stamina yang semakin menurun membuatnya kesulitan untuk melewati badai salju. Dengan terpaksa, Berbeka menggali lubang di lereng gunung yang akan digunakan sebagai tempat berlindung dari terjangan badai salju. Pada pukul 8.30 pagi, Berbeka masih berada di dalam lubang. Beberapa kali panggilan dari pangkalan tidak direspon oleh Berbeka. Andret memintanya supaya segera turun karena Berbeka sudah 16 jam berada di ketinggian 8.000 meter dari permukaan laut. Tidak mungkin akan bertahan satu malam lagi. Berbeka mengatakan kalau dirinya tidak tahu arah karena cuaca yang gelap tertutup oleh badai salju. Selain itu, kakinya juga telah mati rasa sehingga sulit untuk digerakkan. Mendengar hal itu, Andret akan mengirimkan 2 orang anggotanya yang bernama Mirek dan Krisik yang akan menjemput Berbeka. Sekuat tenaga, Berbeka menggerakkan anggota badannya. Beberapa kali ia memukul tubuh dan kakinya agar aliran darah kembali lancar. Dengan bersusah payah, akhirnya Berbeka berhasil keluar dari dalam lubang. Meskipun kakinya mati rasa, ia harus segera turun dari puncak gunung. Berulang kali Berbeka memanggil nama Alek. Ia mengira Alek sudah meninggalkannya, namun tidak disangka dari kejauhan Alek menghampiri dirinya. Ternyata Alek masih menunggu Berbeka di tempat di mana mereka berpisah sebelumnya. Lalu Alek membawanya ke dalam tenda. Pada pagi harinya, Alek mengajak Berbeka segera turun gunung. Dengan sekuat tenaga, Berbeka kembali menuruni lereng gunung yang terjal. Pada pukul 14, akhirnya Mirek dan Krisik berhasil menemukan mereka. Kemudian pada keesokan harinya, sebuah helikopter mengevakuasi mereka dari sana. Setelah tiba di kamp pangkalan, Andret dan rekan-rekannya menyambut Berbeka penuh haru. Lalu Berbeka diterbangkan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Singkat cerita, Berbeka beserta tim ekspedisi telah kembali ke dalam negeri. Pemerintah menyambut gembira atas keberhasilan yang telah mereka lakukan. Berbeka mendapat medali penghargaan dari pemerintah atas prestasi yang dilakukannya dalam menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya menyambut bahagia kedatangan Berbeka. Berbeka mengadakan pesta di rumahnya untuk merayakan keberhasilannya bersama rekan-rekannya. Setelah pesta usai, Berbeka melanjutkan bercocok tanam dengan istrinya. Ketika pagi tiba, Berbeka beranjak dari ranjang. Akan tetapi pendakian puncak Broad membekas di benaknya. Beberapa saat kemudian ia mendapat telepon dari Andret dan mengajaknya kembali mendaki gunung. Berbeka sangat antusias mendengarnya. Di suatu hari, Berbeka sedang mengisi seminar di sebuah sekolah. Ia memutar beberapa slide foto dokumentasi saat ia melakukan pendakian ke puncak Himalaya. Namun ia merasa ada yang aneh dengan foto-foto itu. Seusai mengisi seminar, Berbeka kembali ke rumah. Ia membuat coklat bersama anaknya. Saat kemudian ia mendapat paket dari seseorang. Setelahnya Berbeka membuka paket tersebut. Ternyata sebuah buku yang ditulis oleh Alec Blau. Berbeka terlihat terkejut ketika membaca isi buku itu. Lalu ia bergegas pergi ke rumah Andret
untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Andread mengatakan kalau Berbeka tidak pernah mencapai puncak Broad. Namun tidak ada satupun yang mengatakan hal itu kepada Berbeka. Berbeka merasa dibohongi oleh rekan-rekannya. Perasaan bersalah terus menghantui dirinya. Terlebih berita itu telah disiarkan melalui media televisi. Bahkan pendakian Berbeka sebelumnya hanya berada di puncak Rocky, yang berjarak 17 meter dari puncak Broad. Setelah kejadian ini, membuat Berbeka memutuskan tidak akan mengikuti ekspedisi nasional yang akan dilakukan oleh rekan-rekannya. Berbeka menghabiskan masa tua bersama keluarganya. 24 tahun telah berlalu. Berbeka telah bahagia dengan keluarganya. Ketika berada di sebuah rest area, handphone Berbeka berdering, terlihat panggilan masuk dari Krisik. Berbeka mengabaikannya. Setibanya ia di rumah, Berbeka membuka pesan suara dari Krisik. Ia meminta supaya Berbeka menelponnya kembali. Setelahnya membuat Berbeka menjadi overthinking. Pada suatu hari, ketika Berbeka pulang ke rumah, Krisik datang menemuinya. Berbeka menyambut hangat rekannya ini. Lalu Krisik bercerita maksud kedatangannya. Ia mengajak Berbeka untuk kembali mendaki puncak Broad bersama pendaki muda lainnya. Namun Berbeka menolak halus permintaan Krisik tersebut. Berbeka mengatakan pada istrinya apa yang dikatakan Krisik pada dirinya. Meskipun ia telah menolak tawaran Krisik, membuat Berbeka tidak bersemangat melewati hari demi hari. Hingga suatu ketika, di sebuah acara pameran lukisan istrinya, Berbeka mengatakan kalau dirinya akan mendaki puncak Broad kembali. Singkat cerita, Krisik menyebut Berbeka dan memperkenalkan dengan para pendaki lainnya. Mereka adalah Arthur, Tomek, dan Adam. Ketika tengah diwawancara, Berbeka mengatakan alasannya mau kembali mendaki puncak Broad. Setelah ia mendengar argumen Krisik sebelumnya, mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Tibalah saatnya mereka memulai ekspedisi pendakian ke puncak Broad. Keempat pendaki telah menyusuri lereng gunung, sedangkan Krisik memandu mereka dari kamp pangkalan. Pada tanggal 4 Maret 2013, cuaca sangat mendukung pendakian mereka saat itu, dan ramalan cuaca akan diinfokan dalam 3 kali sehari. Setibanya mereka di ketinggian 7.400 meter dari permukaan laut, yang merupakan langkah terakhir menuju puncak. Mereka mendirikan tenda di sana untuk beristirahat terlebih dulu. Mereka memutuskan akan berangkat pada pukul 5 pagi. Namun rencana itu awalnya tidak disetujui oleh Krisik, karena itu 3 jam lebih lambat dari waktu yang telah dijadwalkan. Setelah Berbeka meyakinkan, akhirnya Krisik menyetujuinya. Mereka juga akan mendaki puncak secara bersamaan. Meskipun Krisik meminta supaya berdua saja yang menuju puncak, lagi-lagi Berbeka bersikeras akan mendaki puncak secara bersama-sama, karena peluang lebih besar jika mereka mendaki bersamaan. Pada pagi harinya, mereka melanjutkan pendakian sampailah mereka di ketinggian 7.900 meter dari permukaan laut, berada di celah puncak yang merupakan zona maut bagi para pendaki. Mereka kembali menyusuri lereng gunung. Butuh waktu sekitar 5 jam sampai di puncak. Cuaca sangat mendukung pendakian mereka, tapi akan terasa dingin pada saat malam tiba. Beberapa saat kemudian, pada pukul 16, mereka telah tiba di puncak Rocky dengan ketinggian 8.030 meter dari permukaan laut, yang mana puncak ini telah Berbeka taklukkan pada saat ekspedisi pertama. Melalui saluran radio, Krisik khawatir dengan mereka. Jika mereka tetap melanjutkan perjalanan ke puncak Broad, maka mereka akan turun saat malam hari, dan itu akan menyulitkan bagi mereka. Namun Berbeka beserta yang lain tetap akan menuju puncak Broad, meskipun Krisik menyarankan mereka untuk kembali ke pangkalan. Pada tanggal 5 Maret 2013, mereka berhasil menaklukkan puncak Broad. Adam mencapai puncak pada pukul 17.20. Setengah jam kemudian, barulah Arthur yang mencapai puncak, sedangkan Tomek sampai di puncak pada pukul 18. Berikutnya Berbeka yang berada di puncak Broad. Akhirnya, setelah 25 tahun dari percobaan pertamanya, Berbeka berhasil menaklukkan puncak Broad. Beberapa saat kemudian, mereka akan kembali ke pangkalan.
Di saluran radio, Krisik berulang kali menghubungi Berbeka, tapi tidak ada respon sama sekali. Hingga akhirnya Berbeka dan Tomek dinyatakan meninggal saat turun dari gunung. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai ketemu di video lainnya.